Kita bukan kendaraan barang mati yang netral itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur, bukan diparkir. Netral benar-benar polisi tidak mempengaruhi pelaksanaan dari pesta demokrasi itu sendiri. Negara yang tahu, warga negara teladan daripada negara. Ya kan? Warga negara teladan itu polisi nggak boleh Pak. Naik motor plat nomornya nggak boleh. Teladan. Ada kendaraan berhenti, itu polisi wajib berhenti. Kemudian ditanyakan ada apa? Kalau kendaraan itu mogok, kita selalu siap dengan tali dan siap ditarik di mana rumah itu orang itu berada. Itu pelayanan maksimal itu di jalan raya. Nah sekarang masih ada nggak? Sobat Freedom, kali ini kita bertemu dalam Freedom Talk. Berjumpa dengan narasumber kita, seorang Jenderal Purnawiran Polisi, Ugreseno, yang dulu adalah Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ugro. Waalaikumsalam, selamat siang para. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, kali ini kita berbincang-bincang tentang posisi kepolisian sesuai dengan tema Hari Bayangkara tahun 2023 adalah Polisi Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas. Nah, ini kan menyangkut pemilu damai Pak Ugro. Sebaiknya bagaimana dan menurut Pak Ugro selama ini bagaimana sih polisi dalam menghadapi pemilu dan kenapa? Ya, jadi kalau kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh para pemimpin kita sebelumnya, Kapolri terutama, kemudian kita juga pernah dipimpin di Polda oleh Kapolda. Ya, semua itu tidak lepas dari undang-undang yang ada pada kepolisian. Kalau dulu kan Undang-Undang 13 tahun 61. Sekarang setelah reformasi dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ya. Tapi tugas polisi nggak akan pernah berubah. Satu, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian memelihara kamtimas dan penegak hukum. Nah, disinilah yang pekerjaan-pekerjaan ini yang menurut saya setelah saya ikuti sejak tahun 79 saya masuk menjadi anggota Polri di Jakarta Raya sampai saya pensiun 1 Maret 2014 itu perubahan-perubahan itu yang lebih mendekatkan kepada masyarakat belum benar-benar terasa. Kenapa? Kita banyak belajar dari kepolisian Jepang. Saya juga belajar sekolah di Jepang. Saya juga mempelajari kepolisian di Amerika. Jadi masyarakat di sana benar-benar mencintai polisi. Ya kan? Contoh di Amerika, kalau ada anggota polisi yang meninggal, masyarakat akan merasakan hilangnya rasa aman. Padahal satu polisi meninggal. Apa hubungannya polisi dengan rasa aman? Karena tugasnya di situ, polisi area situ. Sehingga mereka begitu mendengar ada polisi yang meninggal dunia, mereka berbondong-bondong di pinggir jalan akan menunggu iring-iringan jenazah tadi lewat sampai ke pemakaman dengan membawa foto, membawa bunga. Mereka merasa kehilangan di situ. Nah, di Jepang juga sama. Di Jepang itu polisi memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat kehadirannya dengan sistem koban yang ada di sana. Bagaimana polisi mengadakan kunjungan dari rumah ke rumah dan sebagainya. Ada orang tua ya didatangi oleh polisi sehingga keluarga siapapun begitu di polisi itu ada, mereka merasa tenang dan nyaman. Nah di Indonesia ini sudah dicanangkan ada Babin Kamtibmas. Nah sekarang Babin Kamtibmas ini ada berapa sebetulnya yang resmi Babin Kamtibmas ada berapa? Nah dulu pernah kita siapkan kalau Babin Kamtibmas itu sama dengan jumlah desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kelurahan atau desa di Indonesia ada 86.000 kurang lebih. Berarti 86.000 polisi sudah harus berada di desa. Jadi tidak harus polisi yang jauh-jauh, polisi dari masyarakat dari desa di situ yang memang mau jadi polisi, udahlah dididik. Ya kan? Jadi saya pernah katakan gini, kalau orang itu sehat terus matanya tinggal satu karena kebetulan lahir cacat, apakah nggak boleh jadi polisi? Ya boleh aja, nggak apa-apa, tidak matanya dua. Kalau mata satu nembak malah langsung kena kan? Orang kalau nembak kan mata satu situ, ya kan? Ini contohnya. Nah, di sinilah yang harusnya mungkin kehadiran polisi nanti ke depan perlu lebih dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga pernah dihitung berapa kekuatan polsek sebenarnya.
apakah Polsek boleh melakukan penegakan hukum? Nah, saya dengar waktu Pak Listio ini Kapolri ini juga sampaikan, mungkin penegakan hukum itu tidak dilakukan di polsek-polsek lagi. Ini sama dengan konsep reorganisasi dulu tahun waktu Pak Bambang Hendarso Kapolri antara 2009-2010. Nah, jadi kalau bisa polsek itu melaksanakan tugas-tugas Harkamtipmas, pelindung pelayan dan pelayan. Penegakan hukum di Polres saja. Kan dulu banyak kejadian polsek diserang karena nahan orang. Kekuatan di polsek kecil. Tapi kalau polsek melaksanakan tugas pemeliharaan Kamtipmas, saya yakin lah ada Babin Kamtipmas, ada polsek melaksanakan pemeliharaan Kamtipmas, ya kan? Kehadiran polisi berseragam lebih banyak. Cinta masyarakat kepada polisi ini akan meningkat. Tidak usah pakai survei, pasti meningkat. Ya, kembali lagi ke pemilu. Bagaimana sudah terjadi, terutama tahun 2024, aparat kepolisian netralnya bagaimana yang kita harapkan. Iya. Nah, selama ini ada kecurigaan yang tidak pernah terbukti, dicurigai polisi tidak netral gitu Pak. Tolong dijelaskan. Ya, kalau saya secara pribadi ya, Babin Kamtipmas diperkuat. Ya kan. Kemudian saya banyak saya dengar dari media sosial. Apakah polisi atau Babin Kamtipmas boleh mengambil gambar pada saat penghitungan suara? Kalau bagi saya, di luar ring 1 TPS, berarti ring 2-nya lah yang di luar batas pagar itu, begitu penghitungan suara, Babin Kamtipmas boleh ngambil fotonya. Itu netral, mengambil foto aja, nggak mempengaruhi, tinggal dihitung suaranya gitu. Jadi jangan diartikan polisi terlibat netral tidak netral, yang melaksanakan tugas pokok sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jadi kalau sudah diambil foto penghitungan suara di TPS nomor sekian gitu, nah itu sah, kirim ke Mabes Polri. Jadi Mabes Polri nanti data intelijennya akan lengkap dengan jumlah penghitungan suara yang ada di seluruh Indonesia. Itu data intelijen. Entah itu mau disimpan atau diedarkan, kalau saya nggak usah diedarkan, untuk suatu saat ya sebagai penegak umum punya data sendiri lah kira-kira gitu. Ya itu lebih bagus ya Pak ya? Iya netral. Netralnya seperti itu, bukan netral tidak berbuat apa-apa. Itu kita bukan kendaraan barang mati yang netral itu nggak bisa maju nggak bisa mundur, bukan diparkir. Netral benar-benar polisi tidak mempengaruhi pelaksanaan dari pesta demokrasi itu sendiri. Tapi kalau ngambil foto saya rasa bagian daripada netral itu Pak. Ya ini survei terhadap polisi sekarang ini agak naik ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak sebagai purnawirawan polisi dengan naiknya survei setelah kemarin jatuh karena kasus Sambo, Teddy Minahasa dan lain-lain? Ya berharap terus meningkat lah. Kepercayaan itu terus dibangun meningkat. Jadi saya rasa yang sistem-sistem yang diciptakan dalam rangka pelayanan publik, informasi kepada publik ini secara online ya harus ada quick responnya. Jangan sampai nanti dibangun online tapi masyarakat mau nanya ke polisi lama, ya kan, minta bantuan polisi lama. Dulu tahun 2000 kurang lebih 2013-2012 itu pernah dicanangkan 110. Jadi masyarakat se-Indonesia boleh telepon dari manapun dan nanti akan ditransfer langsung ke lokasi di Polres di mana dia berada, asal dia menyebutkan lokasi. Tapi sistem itu yang membangun kan Telkom. Nah, oleh Telkom semua software-nya dari Telkom, infrastruktur yang bangun Telkom. Telkom kan sampai kecamatan, ya, sampai Polres pasti ada. Nah, jadi kalau ada gangguan, polisi kerjasama Telkom itu diperbaiki. Itu 1 bulan Polri hanya membayar 1 miliar kepada Telkom. Kita tidak beli alat seluruh Indonesia, ya kan? Nah, 1 miliar nanti kalau itu diperhitungkan kembali dengan jasa telekomunikasi yang pernah kita lakukan dulu. Dulu kan polisi telepon pakai telepon rumah biasa nih, sekarang pakai HP. Nah, itu jasa telekomunikasi itu bisa dikonversi untuk ke pelayanan publik tadi. Nah, itu 110. Nah, kemudian kalau mobil hilang, bagaimana kalau mobil hilang? Apakah harus lapor ke polisi ya? Kan mobil hilang yang perlu dicari kan mobilnya. Hilangnya kapan dan bisa ditemukan segera. Cukup pakai WA atau SMS, ada dikirim foto kendaraan, nomor BPKB kalau perlu, sebar ke seluruh Babin Kamtipmas se-Indonesia, udah itu aja. Nah, itu mungkin pelayanan yang lebih ditingkatkan ke depan nanti. Ya kembali tadi ke pelayanan dan juga semakin harapan semakin naiknya survei kepada kepolisian. Saya ingin tanya ke Bapak sebagai purnawirawan polisi. Dalam waktu yang hampir 2 tahun ini, tahun 2002 sampai sekarang, 3 perwira tinggi dipecat dari Polri. Perasaan Bapak bagaimana sih Pak? Ada Samyo, ada Teddy Minahasa, ada Hendra.
Ini perasaan kan ya, selama ini kan nggak ada begitu Pak. Belum lagi perwira menengahnya Pak. Ya memang ini kondisi yang perlu kita prihatin gitu ya. Jadi kita ingat dulu tahun 77 atau 76. Dulu ada pejabat tinggi polisi yang korupsi kaitan dengan dugaan korupsi uang masalah uang beras dan sebagainya. Itu hanya 4, sekian, nggak sampai 5 M. Itu saya yang masih berada di lembaga pendidikan aja merasakan malu di antara rekan-rekan kita dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Itu kan APRI nih, ya kan. Jadi kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini sebetulnya benar-benar ya semua anggota polisi malu. Jadi apalagi pelakunya perwira tinggi seperti itu ya. Makanya setelah reformasi tadi, polisi kan semakin besar untuk bagaimana memanage, mengoperasionalkan dan pembinaannya. Saya rasa fungsi kepropaman yang dibentuk di Polri ini itu perlu diperkuat. Makanya sering saya katakan propam harus diisi orang-orang yang memang ingin bertugas di propam, jangan pindah-pindah. Nah, itu diperkuat. Kemudian propam dijabat oleh seorang bintang 3 sejajar dengan Irwasum di situ. Jadi Irwasum mungkin dirubah namanya menjadi Inspektor Jenderal kembali bintang 3. Nah, fungsi pengawasan oleh propam. Nah, kalau propam bintang 3, saya rasa tidak ada rasa sungkan kalau misalnya nanti kalau jadikan di propam kalau bertugas di propam nggak bisa tugas ke wilayah ya. Menurut saya sekarang tunjangan kinerja sama, gaji sama. Apa yang dipikirkan? Nggak usah mikir harus jabat Kapolda, nggak perlu lah, di situ aja. Ini jadi semacam spesialisasi di bidang propam ini diperkuat sehingga pengawasan ke depan nanti tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi oleh pejabat tinggi Polri yang terlibat kasus tindak pidana seperti itu. Itu yang kita rasakan, sepertinya polisi kok jelek semua. Padahal enggak, polisi yang lebih baik itu masih lebih banyak. Saya tidak pernah katakan ada perang bintang, nggak ada lah. Itu karena ada polisi yang jelek dan polisi yang baik, itu aja. Jadi tidak ada perang bintang menurut saya lah ya. Kalau perang bintang itu antara bintang ini saling perang merebutkan apa sih? Nggak ada perebutan apa. Kapolri ya mau rebutan apanya, kalau dia ditentukan satu masa mau rebutan lagi, nggak mungkin lah itu. Ini saya kenal Pak, kenapa polisi seperti ini? Ini saya juga dapat dari perwira itu dulu, ya bahasa sebutin. Kenapa polisi seperti ini? Karena ada setoran Pak dari bawahan ke atasan, terbukti terakhir di Medan ini Pak. Itu gimana wilayahnya Pak? Ya sepertinya begini, budaya setoran itu sebenarnya karakter manusia polisi yang bad cop tadi, bukan good cop lah ya. Yang polisi yang jelek tadi memang ya itu karena nilai itu urusan susus belanga ya. Satu polisi seperti ini, sebenarnya tidak semua polisi begitu. Jadi ya seharusnya diawasi ketat, ya kan. Kesempatan komunikasi antara pimpinan dengan anggota, atasan, bawahan. Bagi contoh saya bilang sama anggota, kalau kamu punya masalah, kamu di Sumatera Utara ya, kamu datang ke rumah saya, sampaikan, asal informasi benar, saya jadi dialog. Jadi jangan ada barier-barier untuk komunikasi. Sama dengan kita yang beragama Islam, komunikasi sama Allah itu kan setiap saat, sehari bisa 5 kali, dan itu tidak dilarang. Hanya ambil air wudhu, menghadap kiblat, ya udah selesaikan gitu. Nah sekarang kalau ada anggota mau ketemu Kapolda, jangan di kantor saja, nanti jam dinas nggak perlu. Sekarang Kapolda misalnya, seorang Kapolda lah, kesibukannya apa sih? Nggak terlalu sibuk. Saya jadi Kapolda, paling sibuk itu Kapolsek. Betul. Kapolres ya masih sibuk sedikit. Kalau Kapolda nggak sibuk, di rumah cuma jalan dari depan ke belakang udah selesai, nggak ada masalah. Kantor juga nggak terlalu sibuk. Jadi membangun komunikasi dengan anggota itu harus lebih banyak, terutama pada saat menjabat sebagai Kapolda itu aja. Ya tadi secara lain orang yang kerja di belakang yang muncul di media itu di Riau Pak, bukan di Sumatera Utara. Tadi saya bicara. Itu tadi kemudian bagaimana menurut Bapak tentang penanganan berbagai bentuk kriminalitas yang dilakukan polisi selama ini, baik itu begal motor atau pencurian segala macam, pembunuhan, dan juga terakhir kita lihat betapa getolnya polisi memberantas tindak pidana perdagangan orang. Baru saya baca sudah 700 orang ditangkap Pak. Nah ini juga terorisme. Ini kan isu-isu yang juga pencucian uang. Ini isu-isu yang begini nih
polisi bagaimana ke depan menghadapinya? Apakah memang mereka sudah siap secara teknologi, secara sumber daya manusia? Karena ini kejahatan seperti ini akan terus terjadi, Pak. Ya itu tadi, penyebaran polisi di tingkat desa, tadi ada kelurahan, diperkuat. Jadi seorang Babin Kamtibmas itu bisa berpangkat dari brigadir sampai pamen berpangkat kompol. Dia jabatan-jabatan fungsional yang tepat waktu bisa naik pangkat. Jadi dia akan tetap tugas di situ, tunjangan kinerjanya cukup, tunjangan jabatannya ada gitu loh. Jadi sampaikan polisi seperti itu. Jadi sejak pisah dengan ABRI, dengan TNI itu, ya saya lebih bagus pangkatnya dirubah. Sekarang bayangin pangkat TNI Polri dipakai di mana-mana. Ya, BPN, Badan Pertahanan Nasional pakai, ya. Imigrasi pakai, semuanya pakai. Apalagi Satpam kemarin pakai baju polisi, saya bilang, ya kan? Udahlah, seperti di Amerika saja, kepala polisi negara bagian kan kalau di kita kan provinsi ya, Kapolda lah. Di sana bintang 4, hanya bintang 4 kecilnya dikerah baju. Nggak banyak-banyak, tapi kita tahu itu kepala polisi negara bagian gitu, atau Kapolri negara bagian, seperti itulah kira-kira. Jadi saya berpikir saatnya tidak berpikir pangkat, tapi berpikir kerja, kan ada tunjangan kinerja, ya kan? Jabatan, itu yang jabatan. Jadi pangkat nggak usah terlalu banyak dipikir, itu aja. Apa siap aparat kepolisian dengan tidak memikirkan pangkat? Ya, pendekatan yang ya apa ya, militeristik itu tidak jelek, disiplinnya bagus, ya. Tapi kalau saya pribadi melihat ya, saya dulu kan produk tahun 79 sampai 2014. Misalnya Tribrata. Tribrata itu kan simbol yang di petnya polisi ini. Ya. Saya barusan dari Mabes Polri. Di pagar Mabes Polri itu ada lambang Tribrata. Ya kan? Tapi saya amati tidak ada tulisan Rastra Sewak Utama. Topi polisi sekarang pakai pilcap atau topi lapangan. Ada lambang Tribrata, tapi tidak ada tulisan Rastra Sepak Utama. Padahal arti Rastra Sepak Utama itu adalah abdi utama dari nusa dan bangsa. Abdi utama. Bukan abdi yang nomor 1, nomor 2, abdi utama. Ya kan? Nah, kita dulu kalau tugas, baju PDA, itu pakai pet PDA, Pak. Jadi kalau sedang duduk, petnya dilepas, dilihat. Pasti ada tulisan Rastra Sepak Utama. Itu sering dibaca. Dan itu sering diucapkan pada satu upacara misalnya tanggal 17 yang diucapkan, 1 Juli diucapkan. 5 Oktober sama-sama dengan TNI lain diucapkan juga. Nah itu harus dikembalikan, kalau saya kembalikan kepada Tribrata yang asli. Kalau Tribrata yang baru itu dirubah oleh rekan-rekan saya tahun 2000 berapa? Dari 2002 itu saya kurang bisa meresapi. Tapi kalau Tribrata yang lama, sampai detik ini saya masih hafal. Rastra Sewak Utama, Nagara Yana Utama, Yana Anushasana Dharma. Udah itu. Nagara Yana Utama, warga negara teladan daripada negara. Ya kan? Warga negara teladan itu polisi nggak boleh, Pak. Naik motor plat nomornya nggak boleh. Teladan. Ya luar biasa itu. Iya. Terus yang ketiga, Yana Anushasana Dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat. Jadi kalau rakyat nggak bisa tidur, kemudian banyak ada orang bermain musik di depan rumah, telepon polisi harus datang memberitahu. Itu wajib menjaga ketertiban pribadi. Jadi keamanan ketertiban umum, keamanan ketertiban masyarakat, itu yang lebih spektrumnya lebih luas. Pribadi masyarakat polisi yang jaga. Tapi pribadinya, Pak ya? Iya, ketertiban pribadi dari rakyat. Ada pengalaman khusus, Pak. Barangkali kan Bapak polisi sebelum reformasi dan setelah reformasi, ada nggak kira-kira pengalaman khusus yang Bapak dapatkan selama bertugas polisi zaman Orde Baru, katakanlah begitu, dan ya, begini, kita di polisi dibentuk dari lembaga pendidikan, kemudian ada kegiatan seperti mentor ya, arahan pimpinan. Sampai sekarang saya masih ingat. Jadi waktu saat berpangkat Letnan 2, begitu patroli di jalan raya, ya kan, ada kendaraan berhenti, itu polisi wajib berhenti. Kemudian ditanyakan ada apa. Kalau kendaraan itu mogok, kita selalu siap dengan tali dan siap ditarik
di mana rumah itu orang itu berada. Itu pelayanan maksimal itu di jalan raya. Nah sekarang masih ada nggak? Kemudian saya di Jakarta Raya, ya kan? Itu sirine Pak Harto aja jarang Pak sirine. Sekarang setiap saat ada sirine. Siapa yang berani memakai sirine nih? Tadi mengganggu Ketertiban pribadi ya. dari orang itu. Iya. Saya merasakan sakit kemarin di rumah sakit. Begitu sudah malam ada sirine lewat, itu sirine pejabat bukan sirine ambulan. Saya marah. Jadi zaman-zaman dulu itu 50 meter sebelum rumah sakit sama 50 meter setelah rumah sakit itu diberikan tanda dilarang membunyikan klakson. Termasuk Sekarang nggak ada. rumah ibadah. Iya, tempat ibadah juga sama. Iya. Nah, ini perlu ditertibkan lagi, entah dinas perhubungan atau Polri kan. Dulu zaman-zaman Kapolri Pak Anton Sujarwo, Kapolda Metro Pak Anton Sujarwo, itu kalau ada mobil-mobil pribadi yang pakai sirine diberhentikan, dicopot, pakai lampu rotator, copot saat itu juga lepas. Kayak gitu loh. Jadi ini mungkin perlu ditegakkan kembali hal-hal yang memang seperti masyarakat ingin ketenangan, kenyamanan, ya kembali ke filosofi tugas Polri itu tata tertib bertata harja, menciptakan ketertiban, ketentraman supaya masyarakat bisa melaksanakan tugasnya secara baik, secara tenang. Tidak hanya sirine Pak, lampu polisi lah yang lagi patroli, padahal nggak ada yang di awal di jalan tol di mana itu kan nyala. Itu kan silau ke mata Pak. Ya itu saya juga waktu masih Wakapolri saya bilang ini ambil dari mana? Ya dia berdua harus tugas gitu. Harusnya lampu itu nggak boleh. Harusnya menurut silo itu bisa menimbulkan kecelakaan. Tapi selalu saya sampaikan, kapan nih kira-kira dilarang? Udahlah. Saya dulu juga tidak pernah melakukan seperti itu. Dulu masih lampu yang muter-muter nggak silo Pak. Sekarang kan lebih silo ya. Mudah-mudahan nanti bisa didengar sama Pak Kapolri, Pak Kapolda atau ya bisa ditertibkan kembali lah. Ya. Masyarakat membutuhkan kehadiran Polri kapan dan dimanapun. Itu sebenarnya yang terjadi. Sama dengan seperti dulu memakan mantri dan dokter itu harus siap 24 jam. Ya. Polisi juga harus seperti itu 24 jam ya. 24 jam. Tapi masih ada juga yang kadang-kadang ya maaf nih ada laporan nggak direspon Pak. Ya kembali pada oknum tadi. Jadi sistem menerima laporan tadi kan dengan sistem online sekarang harusnya lebih mudah. Ya kan, jadi contoh gini, ini contoh sedikit ya. Misalnya orang mau laporan kehilangan di rumahnya nggak kehilangan sesuatu atau dia mengalami suatu tindak pidana nih, diancam dan sebagainya. Harus lapor kemana? Kan kalau sudah dibikin sistem online, udah online saja. Kalau misalnya di situ ada anggota BRIMOB, ya anggota BRIMOB itu juga polisi harus bisa menerima laporan polisi, sehingga kemampuan menerima laporan polisi itu harus bisa dilakukan oleh ya level, kalau sekarang IDA lah, Inspektur 2, kalau dulu Letnan 2 ya, ke atas. Jadi kelihatannya sepele, menerima laporan polisi itu kan seperti dokter. Sakitnya kapan, ada gejala batuk enggak, ada sebagainya, ada sakit mual enggak, kan di situ. Nah itu kemampuan itu yang harusnya harus dimiliki oleh setiap perwira polisi. Ya. Bisa closing statement Pak Ubro? Iya. Silakan. Ya, saya harap dengan berusianya polisi sudah mencapai 70 tahun, bukan tambah tua tapi tambah dewasa, ya, tambah percaya diri bahwa yakin masyarakat kalau membutuhkan kehadiran Polri. Ya, oke. Sobat Freedom, itu tadi bincang Freedom Talk dengan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia periode 2013-2014, 2 Kapolri nih Pak ya Bapak. Ya, Timur sama Pak Tarman. Timur Pak Tarman di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kita berharap nanti apa yang disampaikan oleh Pak Uro Jenderal Bintang 3 loh ini, hati-hati kalau udah bicara bintang 3 ini after itu purnawirawan gitu ya, harus kita support, kita dukung. Jadi mudah-mudahan ini masukan yang akan membuat masyarakat makin cinta ke polisi, makin sayang pada polisi. Kita inginkan seperti polisi-polisi di negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura saja. Wajar kita contoh Pak polisinya bagaimana dengan rakyatnya, apalagi di negara maju Amerika dan lain-lain. Jadi ini sobat Freedom semua, ya kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya persoalan, ya enggak masalah, cepat-cepat ke polisi. Artinya masalah
katakanlah berbau kriminal ya Pak ya, bukan masalah keuangan ya Pak ya, keuangan seksual kau. Itu jadi kalau ada seperti itu, katakanlah kehilangan atau apapun, Anda kehilangan dalam bentuk kecil dan besar, laporkan aja nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi saya juga menyarankan jangan sampai istilah lapor ayam hilang kambing, lapor kambing hilang sapi, jangan begitu Pak ya. Juga jangan seperti itu. Iya, itu istilah Pak, istilah yang jelek gitu Pak. Yang makanya saya bilang ini harus dihilangkan image seperti ini oleh aparatur kepolisian kita juga. Nah, artinya juga masyarakat juga jangan juga begitu lapor ngasih, nggak boleh juga begitu, kan harus ada kedua-duanya Pak. Tidak bisa satu pihak juga yang disorot. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.